Ya, shalom, shalom, selamat sore, selamat bergabung di dalam program kami hari ini, Eyesight Insight Podcast. Saya percaya Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang selalu join di dalam podcast kami ini, Anda semua pasti diberkati dengan perbincangan saya dengan Bapak Timothy Parengkuan. Dalam berbagai macam topik ataupun pembahasan yang kami angkat di dalam podcast ini, tentunya ini membawa Anda ataupun kita semua untuk dapat memahami lebih clear, lebih jelas tentang segala hal, baik pengajaran maupun juga tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, sehingga kita memiliki perspektif yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada hari ini, kami akan mengangkat perbincangan di dalam podcast ini, temanya yaitu penggenapan nubuatan di tahun-tahun Tuhan. Apabila kita berbicara tentang penggenapan nubuatan di tahun-tahun Tuhan, tentunya ada hubungannya semuanya itu dengan yang namanya rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam semua tahun-tahun Tuhan itu sendiri. Tahun-tahun Tuhan ini apa? Tidak lain adalah tahun Ibrani. Sayangnya pada kenyataannya kalau kita lihat masih banyak orang Kristen atau orang percaya yang belum memahami atau belum terkoneksi terhubung dengan tahun Tuhan ini, tahun Ibrani. Sehingga mereka tidak dapat masuk atau mungkin tidak mengerti rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Dan banyak dari orang percaya yang tidak terhubung dengan tahun ini, maka mereka mudah mengalami serangan ataupun intimidasi dari musuh yang masuk di dalam kehidupan mereka melalui berbagai macam cara. Paham atau doktrin antisemit yang masih terus ada di dalam tubuh Kristus saat ini merupakan salah satu penghalang terbesar bagi banyak orang Kristen sehingga tidak dapat terhubung dengan tahun Tuhan, yaitu tahun Ibrani. Ada banyak peristiwa kalau kita perhatikan di bawah kolong langit ini yang sudah terjadi. Semuanya itu harus kita dapat melihatnya dengan jeli. Manakah sebenarnya yang dari semua peristiwa yang terjadi itu yang merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan ingin genapi atau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melihatnya dengan clear. Tentunya base-nya adalah firman Tuhan atau kebenaran itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan berbicara tentang hal ini bersama narasumber yang selalu bersama-sama dengan saya di dalam podcast kita, yaitu Bapak Timothy Parengkuan. Ya, shalom Pak. Shalom juga. Ya, kali ini kita membahas tentang nubuatan, penggenapan nubuatan yang Tuhan mau nyatakan di dalam tahun-tahun. Mungkin sebagai pertanyaan awal, ya, mengapa kita perlu memahami adanya nubuatan yang Tuhan mau genapi di dalam tahun-tahunnya, Pak? Yang kalau kita bicara dua hal ini, nubuatan maupun tahun-tahun. Ya. Yang saya lihat dalam kehidupan kekristenan ini tidak banyak yang menyadari atau mengerti bahwa ada nubuatan-nubuatan memang harus terkait dengan tahun-tahun yang Tuhan beri. Karena umumnya ketika di dalam pelayanan nubuatan, ya saya misalnya juga saya berjalan dalam pelayanan profetik ya, yang ditangkap oleh kebanyakan orang Kristen itu kalau pelayanan nubuatan itu kan nubuatan itu kan diklasifikasikan. Yeah. Ada namanya personal prophecy, ada namanya nubuatan pribadi, tapi ada nubuatan yang berhubungan dengan tahun, berhubungan dengan waktu. Biasanya nubuatan yang berhubungan dengan tahun-tahunnya Tuhan. Jadi Tuhan punya tahunnya sendiri untuk nubuatan yang dia sampaikan itu juga tergenapi. Ini dua hal ini juga tidak banyak yang menyadari. Yang saya perhatikan ya, orang-orang Kristen melihat pelayanan nubuatan hanya sifat nubuatan pribadi, iya. Dan memang nubuatan pribadi tentu ada. Tapi kalau kita lihat nubuatan dalam tahun Tuhan memang juga ada hubungan dengan pribadi-pribadi. Tapi yang saya lihat itu skalanya jauh lebih dahsyat. Skalanya jauh lebih besar karena itu akan mempunyai dampaknya besar dari nubuatan-nubuatan yang klasifikasinya personal prophecy yang kan ada kategori. Ada nubuatan yang memang besar yang harus ada dalam agenda Tuhan. Tapi ada nubuatan-nubuatan biasa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Nah ini yang nubuatan-nubuatan biasa yang sifatnya pribadi, inilah yang lebih banyak dikenal oleh kehidupan orang Kristen dalam pelayanan-pelayanan ya.
Maka dengan adanya pelayanan profetik, ya. seseorang yang bergerak dalam pelayanan profetik itu ketika dia melayani, dia bernubuat. Dia bernubuat kepada pribadi-pribadi tertentu, menghibur, mengencourage, menasehati. Bahkan ada sekali-sekali juga memberikan satu arahan bagaimana perjalanan kehidupan. Nah ini sudah lazim. Semua orang tahu bahwa ada pelayanan nubuatan semacam ini. Tetapi yang namanya nubuatan-nubuatan yang ada hubungannya dengan tahun-tahun itu belum banyak yang menyadari. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kami, kita bisa lihat ketika Roh Kudus menyingkapkan tentang tahun-tahun, untuk apa tahun-tahun itu dinyatakan kan? Ya. Seperti misalnya nih ya, saya mau kasih contoh dulu di ini Kejadian 1 ayat 14. Ketika dikatakan jadilah benda-benda penerang, ya. Ada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahunnya. Kalau kita baca begini saja, mungkin dalam pikiran kita itu hanya berbicara tentang hari-hari biasa. Ya. Tapi kita harus mengerti bahwa setiap perkataan yang sudah ditulis dalam Alkitab itu semuanya mempunyai sifat nubuatan. Tidak hanya tahun-tahun yang bergulir dari ke waktu. Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab ini sendiri, Tuhan punya pesan loh yang harus disampaikan di dalam nubuatan. Jadi ada perjalanan kehidupan manusia itu ada frame-nya. Di dalam frame itu maka ada rangkaian nubuatan yang harus tergenapi. Ya makanya sangat erat kalau kita ngomong tentang nubuatan. Apa sih artinya nubuatan? Nubuatan itu kan artinya hal-hal yang tidak terpahami, tapi harus diungkapkan. Nah, hal-hal yang tidak terpahami diungkapkan, itu juga peristiwa-peristiwa besar. Seperti Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia di pasal 33 dikatakan, aku akan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kau pahami. Bagaimana caranya Tuhan menyatakan hal yang besar yang tidak terpahami? Maka Tuhan punya namanya rangkaian waktu. Nah, di dalam rangkaian waktu disitulah tahun-tahun Tuhan itu ada, supaya nubuatan bisa disampaikan dari tahun ke tahun. Jadi ya tentu nubuatan besar dalam agenda Tuhan itu memang ada timeline-nya, ada waktunya. Seperti contoh lain, misalnya ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tahu kapan Abraham itu akan mempunyai keturunan. Tahu gitu ya. Jadi dia harus ngomong sama Abraham supaya Abraham sepakat. Begitu Abraham sepakat, namanya dirubah jadi Abraham, baru dia masuk dalam timeline, dan akhirnya pada usia yang ke-100 janji itu tergenapi. Ternyata itu bukan sekedar nubuatan atau nubuatan pribadi yang seperti saya katakan yang kategorinya pribadi, tapi itu mengandung nubuatan yang besar nantinya. Dari situlah bangsa Israel akhirnya muncul. Nah, itu sudah dinubuatkan kepada Abraham sesuai dengan timeline-nya dia, sesuai dengan tahun-tahunnya. Itu yang harus kita pahami supaya apakah itu masih ada? Masih ada tahun-tahun nubuatan yang tergenapi di dalam tahun-tahunnya dia, masih ada, masih bergulir terus sampai hari ini. Begitu. Iya. Berarti memang kita perlu memahami ini pengenapan nubuatan Tuhan di dalam tahun-tahunnya, karena itu kan sifatnya besar itu Pak ya. Tapi nanti ujungnya pasti pengaruhnya kepada kehidupan kita secara pribadi. Iya, gitu. Pasti. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin memahami atau mengerti tentang nubuatan yang mau digenapi ini, bagaimana nih caranya nih untuk orang Kristen dapat melihatnya? Ya, mau tidak mau orang Kristen harus menerima tahun-tahun Ibrani. Karena tahun-tahun Ibrani, tahun-tahunnya orang Yahudi itu ternyata disitulah Tuhan menaruh pesannya yang harus digenapi pertama-tama ya buat bangsa Israel sendiri. Kemudian itu juga berlaku buat bangsa-bangsa lain, karena Paulus itu kan ngomong bahwa bangsa-bangsa lain itu mendapat bagian dari berkat yang sama. Galatia 3 yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain dapat menikmati berkat Abraham. Sekarang berkat Abraham itu apa sih? Kalau kita buka ayat itu ya, Galatia 3, nanti media bukan Galatia 3.
Dikatakan Kristus Yesus telah membuat semuanya ini supaya berkat Abraham sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Sekarang apa itu berkat Abraham kira-kira? Berkat Abraham itu adalah nubuatan yang tergenapi pada waktunya. Sebagaimana Tuhan janji sama Abraham, lalu janji itu tergenapi pada waktunya, maka berkat yang sama itu akan tergenapi juga atas kita pada waktu. Itu berkat Abraham dong. Iya. Jadi kalau kita mau lihat Abraham apanya? Yang maksudnya berkat yang sampai kepada kita. Berkat yang sama adalah the prophecy. Abraham kan menerima nubuatan. Ya. Nah ini akhirnya kita akan menerima berkat yang sama seperti Abraham itu apa? Nubuatan. Yang kedua, digenapi pada waktunya. Jadi ini yang harus kita pahami. Dan Tuhan ngomongnya kepada bangsa Israel dalam pemahaman Ibrani di dalam tahun-tahun yang Tuhan beri. Di situ berkat Abraham itu ada. Waktu kita terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, maka nubuatan-nubuatan mengenai kita juga ada di situ. Harus kita ikuti dan kita bisa lihat bagaimana perjalanan nubuatan itu. Termasuk Abraham. Dia dipanggil di usia yang ke-75. Tapi penggenapan tidak digenapi di tahun ke-76. Tapi di usia yang ke-100. Ada perjalanan 25 tahun. Untuk Abraham akhirnya menggenapi. Dan itu menandakan bahwa Tuhan punya waktu. Tuhan punya ketetapan ya. Bagaimana waktu yang dia tetapkan, dia sendiri genapi gitu ya. Waktu yang telah dia tetapkan itulah yang dia genapi. Pada waktu aku berkenan, aku menggenapi. Ada ayat yang berkata begini di ayat lain. Ya, bentar ya. Ya ini. Mazmur 75 ayat 3, ada Mazmur 104 ayat 19 dan 27 bunyinya begini. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Lalu engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Jadi Tuhanlah yang menaruh waktu-waktu untuk hal-hal yang harus tergenapi di dalam waktunya Tuhan, yaitu nubuatan. Ketika Tuhan menetapkan waktu, maka di situ keadilan Tuhan berlaku. Dikatakan, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran, jadi ada keadilan di situ. Dan ketika waktu bergulir, semua menunggu apa yang Tuhan mau beri di dalam waktu yang Tuhan sudah persiapkan. Di dalamnya ada nubuatan tadi. Itu dia. Ini Mazmur sudah katakan demikian. Ya. Nah, itu tadi memang di dalam Alkitab jelas sekali clear bahwa bagaimana nubuatan yang Tuhan berikan kepada Abraham itu baru digenapi beberapa tahun setelah dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kurang lebih 25 tahun itu. Nah, tapi mungkin ini cuma pemikiran pemikiran biasa gitu Pak ya. Biasanya kan kalau manusia kepingin tahu ini kira-kira ini dia misalnya udah dapat didoain, dinubuatin oleh seorang hamba Tuhan, dia pikir wah besok, bulan depan, tahun depan gitu baru tergenapi gitu. Sebenarnya mungkin gimana Pak ya untuk kita bisa mengukur berapa lama ya kira-kira nubuatan itu bisa dapat tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya namanya kalau perjalanan nubuatan yang sudah ditetapkan pada waktunya ya tentu cuma Tuhan yang tahu, ya kan cuma Tuhan yang tahu. Tetapi ketika kita mengikuti waktu Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak akan mengalami dalam saat penantian itu kita tidak akan mengalami kekosongan ya, yang membuat manusia bisa frustrasi. Karena sambil menunggu nubuatan itu tergenapi, maka di tahun-tahun yang kita lalui itu juga ada blessingnya. Ada blessingnya di situ. Nah kalau kita ikuti terus blessing, tahu-tahu kita sudah tiba di waktu itu, waktu penggenapan. Jadi nggak ada kosongnya. Ya, selama ini mungkin manusia, kapan Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti tahun-tahun itu. Kalau mereka mengikuti tahun-tahun sampai tergenapi, di dalam persiapan tahun-tahun menuju penggenapan, itu ada blessing. Karena Tuhan itu menyimpan kebaikan pada tahun-tahun yang Tuhan beri. Karena kita berkata tahun-tahunnya Tuhan telah Ia mahkotai dengan kebaikan. Betul. Jadi sambil menunggu nubuatan itu tergenapi, ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau beri dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika itu tergenapi, kalau nubuatan yang diberikan itu punya dampak besar, ya berarti dampaknya akan besar. Memang ada nubuatan yang cepat tergenapinya, tapi ada nubuatan yang kelihatannya agak lama gitu.
Karena apa? Itu ada agenda besar di dalamnya. Hmm. Ada agenda besar dalamnya. Dan saya percaya bahwa ketika seseorang masuk di dalam agenda besar Tuhan sesuai dengan tahunnya Tuhan, begitu digenapi itu luar biasa. Dan sambil pun menunggu kepada penggenapannya, Tuhan tidak membiarkan kita hampa. Tuhan tidak membiarkan kita kosong. Tapi ada blessing, ada ini namanya, blessings in waiting. Ada berkat di dalam penantian. Dalam penantian saja sudah ada blessings, apalagi penggenapannya. Nah, saya sendiri mengalami perjalanan seperti itu ya. Ketika ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan, dalam perjalanan itu ada berkat di dalam penantian. Dan akhirnya apa? Kita bersuka-cita terus, tahu-tahu waktunya sudah tiba. Tahu-tahu penggenapan sudah tiba. Dalam tahun-tahun kita lalui sambil menunggu penggenapan, kita bisa rasa ada pemeliharaan. Kita bisa rasa ada anugerah, ada kasih setia, ada blessings. So ada blessings in waiting. Kalau di dalam orang-orang dunia biasanya berkata begini, ada blessings in disguise. Blessings in disguise itu blessing yang kamu tidak sadari bahwa ada blessing di situ. Jadi kalau ada blessings in disguise atau ada blessings in waiting, berkat di dalam penantian itu ada. Seperti waktu Tuhan janji kamu akan sampai ke tanah perjanjian, dalam perjalanannya 40 tahun itu ada pemeliharaan, ada bukti tiang awan tiang api yang berarti ada penyertaan, ada berkat di dalam penantian. Iya. Iya begitu. Tapi, nah ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa untuk kita dapat melihat atau sampai kepada penggenapan nubuatan itu di dalam kehidupan kita harus terkoneksi atau terhubung dengan tahun Tuhan, ya, dengan tahun Ibrani. Sebab kalau tidak, kita sendiri jadi bingung nih kemana gitu ya Pak ya arahnya. Karena di dalam tadi seperti dijelaskan, di dalam tahun-tahun Tuhan itu ada blessingnya. Di dalam penantian itu tentunya ada blessingnya. Dan kalau kita mengikuti patternnya, polanya yang Tuhan sudah taruh di dalam tahun-tahunnya Tuhan itu, maka berarti dia sendiri ya Pak, ya akan membawa kita masuk ke dalam penggenapan. Yang saya lihat itu banyak orang gak sabaran. Iya betul. Akhirnya mereka menggerutu. Mereka ngomel, menggerutu kok tidak tergenapi. Karena mereka tidak lihat bahwa dalam perjalanan mereka menunggu penggenapan sesuai dengan timeline, Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Nah itu yang tidak dilihat. Kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan tahun-tahun. Di dalam tahun-tahun Ibrani semuanya punya pesan. Kayak bisa sekarang 2025 Gregorian, kalender Ibraninya 5785 itu berbicara tentang kasih karunia. Dan sebelumnya itu 2024 itu 5784 itu berbicara tentang Dalet. Jadi setiap tahun itu pasti punya pesan. Nah apalagi Tuhan pernah berbicara tentang satu hal yang kita tahu bahwa itu adalah nubuatan yang penting akan tergenapi. It takes time memang, tetapi kalau itu memang menunggu waktu, kita ikuti aja tahun-tahun Ibrani itu, karena dalam tahun-tahun itu ada pesan yang kalau kita ikuti, kita tidak mungkin akan ngomel. Ini ya, waktu Habakuk aja, dia menerima penglihatan berhubungan dengan peristiwa besar. Habakuk 2:3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Masih menanti ya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk tahu bahwa ada nubuatan besar yang diperlihatkan kepada dia, tapi masih menanti saatnya. Nah, di dalam masa penantian ini banyak orang-orang percaya tidak mengerti. Di dalam masa penantian ini kita tetap dong terkoneksi dengan tahun-tahun itu. Karena dalam setiap tahun-tahun itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan sampai waktu penggenapannya terjadi. Iya. Wow. Ya paling tidak Bapak Ibu yang menyaksikan pembicaraan kami hari ini sampai di jam ini ya, sampai di menit ini, bahwa penting sekali kita untuk terhubung dengan tahun-tahun Ibrani, tahun Tuhan. Karena di situ semuanya sebenarnya banyak hal yang Tuhan mau bukakan, nyatakan kepada kita. Tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Karena sebenarnya kan sudah terbukti ya Pak, dengan bangsa Israel sendiri. Bagaimana mereka berjalan di dalamnya. Nah, nah ini yang menjadi pertanyaan juga nih Pak. Ini bagi saya dan juga mungkin bagi sebagian dari
mereka yang menyaksikan tayangan ini. Kalau kita berbicara tentang penggenapan nubuatan, kemudian ada tahun-tahun Tuhan di dalamnya. Apakah di sini, ini seperti yang Bapak berapa hari belakangan ini bahas gitu, tentang understanding, tentang pengertian. Apakah ini ada hubungannya juga dengan sejauh mana kita memiliki pengertian tentang kebenaran itu sendiri? Kita harus mendekat kepada Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh. Yang tentu nomor satu, kita harus mempunyai hati yang rindu, hati yang bersungguh-sungguh. Kemudian dalam kita merenungkan firman, sekali lagi saya mengatakan, terkoneksilah dengan tahun-tahun Tuhan itu. Dan pahamilah dari sudut pandang Ibrani itu sendiri. Karena kalau Tuhan telah menetapkan waktu sesuai dengan apa yang dia tetapkan, yang pertama-tama tentu dia sampaikan kepada bangsa Israel, maka itu menarik kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita dalam tahun-tahun itu. Banyak hal yang luar biasa nih. Ada nubuatan lagi yang dilihat oleh Yesaya, yang saya tampil Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Berarti apa? Tuhan tidak main-main dengan pernyataannya, dengan keputusannya, dengan kehendaknya. Tuhan sungguh-sungguh serius. Tapi ketika dia membukakan kepada kita untuk kita bergerak dalam tahun-tahun itu, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu protes. Kenapa? Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang tepat. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Tentu Tuhan cepat dong, hari ini aja, besok. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan menunggu waktu yang terbaik. Ya, Tuhan sediakan blessings in disguise. Blessings in the waiting upon the Lord. Berkat di dalam penantian akan Tuhan. Itu pasti menyertai. Karena Tuhan tidak mau membuat kita kosong, kecewa. Tapi memang iblis sih yang selalu berusaha membuat kita jadi kecewa karena tidak kunjung datang. Makanya renungkan firman, koneksikan hidupmu dengan kesaksian yang ada pada bangsa Israel. Lihatlah tahun-tahun yang Tuhan berikan pada mereka, semua tergenapi. Lebih bagus lagi kalau Anda mulai tertarik untuk memahami hal-hal Ibrani, lebih bagus lagi. Ya, ini mungkin agak sedikit melenceng Pak, tapi ini ada hubungannya juga dengan penggenapan nubuatan yang Tuhan mau nyatakan di dalam tahun-tahunnya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Bapak pernah bernubuat nih tentang salah satu pemimpin yang kemudian akhirnya sekarang dia menjadi presiden gitu. Dan itu kurang lebih berapa ya? Mungkin 2015 itu bagaimana Tuhan menggerakkan untuk seorang yang bernama Donald J. Trump itu dia nanti akan memimpin Amerika. Di term yang pertama, dia sudah memimpin. Kemudian pada term yang kedua itu kan cukup ada alotnya gitu di situ. Bagaimana terjadi, mungkin bisa dikatakan banyak hal setan juga bisa mengintervensi untuk mencoba menggagalkan rancangan Tuhan. Tetapi bagaimana akhirnya Tuhan menggenapinya di tahun ini? Wow, mungkin Bapak bisa men-sharekan tentang hal ini. Bagaimana perjalanan itu? Jadi saya mau bacain ayat dulu ya, 42 ayat 9 dan ayat 23. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kan? Siapa di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian. Nah, mengenai nubuatan yang sekarang tergenapi, itu 10 tahun yang lalu pada waktu Roh Kudus mendorong saya untuk melepaskan nubuatan tentang Donald Trump ini, ya saya harus melepaskannya. Ternyata orang ini masuk dalam agenda besar untuk Amerika dan tentu dampaknya buat bangsa-bangsa lain. Di mana nubuatan ini nanti punya hal yang sangat luar biasa. Namun tidak langsung terjadi kan. Waktu 2015 Juni itu saya melepaskan itu tidak langsung terjadi karena beberapa perkataan yang saya ucapkan itu ada clue bahwa waktu Donald Trump terpilih pertama bukan yang itu. Ternyata Tuhan lebih advance. Yang kedua, yang impact-nya jauh lebih besar dari yang pertama gitu kan.
Sekalipun banyak orang berkata bahwa waktu dia terpilih pertama itu sudah luar biasa. Tapi ternyata nubuatan yang harus saya lepaskan itu untuk periode yang berikutnya. Betapa luar biasa, karena ada perkataan kunci di situ yang saya ucapkan bahwa kamu akan mempunyai mujizat. You will have a miracles. Dan kamu akan dipakai untuk supaya nilai-nilai kerajaan itu akan ditegakkan kembali. Itu saya ucapkan begitu, dan tidak di term yang pertama kan, di term yang kedua. Kenapa? Beda loh. Term yang pertama dan term yang kedua beda. Betul. Term yang pertama memang dia terpilih, tapi term yang kedua ada agenda revival yang besar, yang harus Amerika kembali tahu bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan ketika itu digenapi, dialah presiden yang menurut pengamatan saya satu-satunya presiden Amerika yang berani berkata bahwa bukan dirinya yang populer, tapi Yesus. Dari situ udah kelihatan bahwa Yesus dimuliakan. Dan ketika dia terpilih, kenapa dia terpilih 10 tahun kemudian? Karena 10 tahun kemudian itulah agenda kasih karunia yang adalah sekarang 2025 Januari. Itu adalah agenda di mana Amerika diberikan kesempatan lagi. Kasih karunia. Berarti akan ada revival besar terjadi. Dengan Tuhan memilih seseorang. Itu nubuatan pribadi yang bersifat besar. Kenapa? Karena saya tidak ngomong kepada dia secara pribadi. Sekalipun kedengarannya personal prophecy. Tapi kalau personal nubuatan pribadi, saya ketemu dengan orang yang bisa saya bilang, Michelle, gini itu pribadi. Tapi waktu saya sebutkan itu, saya nggak kenal orangnya. Tapi Tuhan suruh saya menyebut nama orang itu, karena di dalam nama melalui dia, Tuhan punya agenda besar akan tergenapi. Nah itu kan harus menunggu waktunya. Tuhan menantikan masanya. Tuhan menyampaikan pesan bahwa ada hal-hal yang harus tergenapi di dalam tahun-tahun Tuhan. Nah di sini kita lihat hasilnya setelah dia dipilih jadi presiden. Waduh, banyak executive orders, banyak ketetapan-ketetapan yang dia buat. Nomor satu saya lihat untuk mengembalikan nilai-nilai, nilai-nilai yang benar sesuai dengan kerajaan Tuhan, di mana dia tegakkan itu semua. Wow, berarti ini apa? Amerika sekarang sedang mengalami revival yang saya yakin akan membawa impact kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Berarti apa? Tahun 5785 ini, yang 2025 Gregorian ini agenda besar. Sedang tergenapi di tahun ini. Dengan Amerika yang dapat impact terlebih dahulu. Wow. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya memang kalau kita melihat bagaimana tentang apa yang tadi Bapak katakan, bernubuat tentang yang seorang bernama Donald Trump ini, wow. Itu takes time istilahnya bisa dikatakan. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan juga ya Pak, menggenapi di dalam waktu yang signifikan, waktu yang tepat. Nah ini jadi pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah setiap penggenapan nubuatan-nubuatan Tuhan itu yang terjadi dalam tahunnya bisa dikatakan itu adalah sebagai waktu dari perkenanannya sendiri yang mau dinyatakan kepada kita? Iya, kan tadi saya bilang nubuatan-nubuatan yang besar itu memang dia punya waktu tersendiri. Dan tentu ketika dia tergenapi di dalam waktu itu waktu besar. Ada apa sih kalau saya mau katakan? Ya anugerah, tapi ada misteri besar yang tergenapi. Juga di tahun 5785 apalagi sudah dinubuatkan menjadi tahun kasih karunia. Wah, tentu hal-hal yang berhubungan dengan kasih karunia akan kelihatan sendiri. Di situ orang tidak berhak menghakimi. Kalau Tuhan sudah beri kasih karunia, siapa bisa beralasan? Karena Tuhan ngomong juga sama Musa, aku beri kasih karunia kepada siapa yang ku beri. Jadi Tuhan ternyata beri kasih karunia kepada Donald Trump, sekalipun dia punya masa lalu yang buruk. Tapi kalau Tuhan sudah pilih dia untuk di dalam agenda kasih karunia ini terjadi revival, itu ya hak prerogatif. Hak kasih karunia itu kan prerogatif Tuhan. Nah, berbahagialah orang-orang yang ditetapkan untuk ada menggenapi nubuatan yang Tuhan berikan di tahun kasih karunia ini. Berarti ada sesuatu yang besar harus tergenapi. Iya, berarti ketika pengenapan nubuatan itu terjadi, waktu perkenanannya dinyatakan, berarti waktu kelepasan, waktu pemulihan juga saya terjadi. juga lihat manifestasi yang seru juga tuh di dua pihak ya. Mas dua-duanya mengalami kelepasan. Iya dong, kan kalau kita lihat secara fair, apa sih artinya kasih karunia? Kelepasan. Iya kan? Saya bilang, Tuhan,
Ya, dari pihak Israel juga terjadi kelepasan, terjadi sukacita. Dari pihak orang-orang yang katanya orang Palestina juga mengalami kelepasan, sama-sama sukacita. Iya. Jadi kita harus melihat dari kacamata anugerah. Dalam kacamata anugerah akan banyak terjadi kelepasan. Siapapun dia. Iya. Siapapun dia. Iya. Karena kita lihat, kalau di agenda kasih karunia, kita nggak bisa bilang, itu musuh. Lah kalau Tuhan lepaskan, itu anugerah Tuhan buat orang itu kan. Iya, iya. Itulah Tuhan yang tidak terpahami, yang kata Yeremia 33:3, halal yang tidak kau pahami. Iya. Kita nggak bisa mengerti, Tuhan kenapa dia harus lepaskan? Kalau Tuhan bilang waktunya untuk dilepaskan, ya terlepas. Iya. Sama satu ini juga Pak, satu hal juga. Setahu saya Donald Trump ketika sebelum dilantik dia kan sempat divonis dan Divonis. di istilahnya udah ada hukuman pengadilan gitu. Iya. Tapi tetap masih dianggap. Dilepas. Jadi ya, dia dilepaskan dari tuduhan-tuduhan, pengadilan memenangkan dia. Iya. Sekarang gara-gara dia, ya Israel mengalami tawanan-tawanan itu terlepas. Tapi dari pihak yang kita bilang musuhnya itu juga mengalami kelepasan. Kenapa? Donald Trump yang kita bilang, ini orang yang nggak benar, dia juga dilepaskan. Di agenda kasih karunia memang banyak terjadi kelepasan. Kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu. Iya. Orang-orang dari Palestina dilepaskan, dia juga akhirnya berdoa dan dia bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menggenapi janjinya. Iya. Mereka juga dilepaskan, kita juga nggak tahu. Tapi satu hal yang saya sangat signifikan, satu kali saya lihat di Instagram. Sekarang di Iran lagi terjadi revival. Gimana itu? Iya. Lagi banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Iya. Banyak orang yang dibaptis. Itu kenapa itu? Diumumkan di tahun kasih karunia, banyak orang membuka hati untuk Tuhan, untuk Yesus. Jadi kita terus selama 1 tahun kasih karunia ini, ya menurut kalender Ibrani kan 1 tahun, kita akan melihat terus kelepasan-kelepasan. Nah, kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun kalau Tuhan lepaskan. Kita hanya berkata begini, Tuhan biar namamu semakin harum. Siapapun Tuhan yang kau berikan kasih karunia untuk dilepaskan, kiranya dia berjumpa dengan engkau dan mengalami sukacita yang kau berikan buat mereka. Akhirnya begitu. Ini agenda yang besar kan berarti. Iya. Ini jadi saya berpikir begini Pak. Ini kan 5785. Iya. Berarti 5784 dan sebelumnya maupun nanti yang ke depan 5786, 7 sebagainya. Berarti di situ kalau nih Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan ini, kita perlu perhatikan ya bahwa kalau kita terkoneksi dengan tahun-tahun Tuhan, tahun-tahun Ibrani itu, maka di situ pasti ada waktu perkenanan. Ada waktu yang tadi Bapak bilang katanya ada waiting di dalam ada blessing di dalam waitingnya kita untuk penggenapan. Nah, kita juga perlu tahu bahwa di dalam tahunnya itu ada waktu perkenanan, ada waktu kelepasan, ada waktu pemulihan. Wow, luar biasa. Apalagi dengan tema yang sekarang, dengan apa yang Tuhan bukakan di 5785 bahwa ini adalah tahun kasih karunia. Nanti 5786 lagi ada lagi. Wow. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak. Silakan. Jadi mari kita buka hati untuk Tuhan buat yang menyaksikan tayangan kita ini. Buka hati dan jangan kita ragukan Tuhan. Jangan kita menggerutu, jangan kita bilang Tuhan kenapa Tuhan tidak dengar doaku. No. Kita harus punya hati ya untuk gini. Aku percaya aku ditentukan untuk ada di dalam tahun-tahunmu. Nah, kalau kita percaya begitu maka kita harus yakin. Harus yakin, makanya meditasikan betul-betul tahun-tahun Tuhan itu ya. Supaya iman ini muncul bahwa kalau aku belajar tentang tahun-tahun Tuhan berarti Tuhan mau aku mengerti gitu. Dan pasti ada janji Tuhan yang tergenapi di dalam tahun-tahun yang Tuhan sediakan. Nah, ikuti aja, kita bukan Tuhan kapan, ikuti aja karena tadi saya katakan setiap tahun itu ada blessingnya sendiri. Tidak mungkin hidup kita jadi kosong dan Tuhan kita bukan Tuhan yang curang gitu ya. Tuhan kita bukan juga Tuhan yang cuma janji-janji sorga. Dia benar, dia bilang keputusanku akan sampai, kehendakku akan kulaksanakan. Itu tidak main-main di dalam perkataan. Dikatakan Tuhan itu bukan manusia sehingga dia lalai. Tapi dia adalah Tuhan yang tetap, yang sudah menetapkan waktu, maka janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Kan pengkhotbah bilang, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sambil menunggu indah pada waktunya itu, ikuti aja terus. Karena di ayat lain di Mazmur dikatakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Berarti setiap tahun-tahun Tuhan itu pasti ada kebaikan.
Iya, iya. Makanya ikuti dan pelajari betul tahun-tahun Iya. Ibrani itu dan bersyukur aja. Bersyukur sampai waktu Tuhan tergenapi. Jangan mengeluh, jangan protes karena Tuhan tidak bohong kok, Tuhan tidak berdusta. Dia tidak berdusta ya. Haleluya. Saya diberkati dengan apa yang dibukakan pada hari ini di dalam podcast kita. Saya berharap Bapak Ibu juga yang diberkati, silakan Anda bisa men-sharekan, membagikannya kepada teman-teman, rekan-rekan Anda yang lain, siaran kita hari ini. Sebab ini sangat penting ya, yang perlu kita garis bawahi mungkin secara highlight, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita terkoneksi dengan tahun-tahun Tuhan. Bagaimana kita masuk di dalam tahun-tahun itu, tahun Ibrani maksud saya, tahun Ibrani. Karena di situ sebenarnya udah clear ya Pak, Bapak sudah menjelaskan dan saya rasa kita udah berapa kali membagikan tentang hal ini, baik dalam gathering ataupun juga dalam renungan pagi dari Bapak Timi sendiri maupun juga dalam podcast gitu, bahwa penting untuk kita terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani ini, sebab patternnya udah kelihatan sebenarnya. Dan kita udah bisa lihat patternnya itu adalah bangsa sulung, Israel. Nah, apalagi yang kita perlu ragukan? Tinggal bagaimana aja kita mau apa tidak, gitu. Oke, mungkin sebagai penutup deh Pak, silakan Bapak sebagai konklusi dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kalau lihat di dalam pemetaan profetik akhir zaman, ya di kitab Wahyu lah salah satunya, itu disebut nanti akan ada banyak orang dengan daun-daun palem, dengan baju putih dari setiap suku, kaum dan bahasa. Ini berarti apa? Penggenapan apa? Akan ada revival besar. Amin. Nah, tapi kita nih orang-orang yang percaya ini, kita tidak boleh mempunyai sifat penghakiman. Nggak boleh. Kenapa? Kalau Tuhan merdekakan seseorang, jangan kita bilang, Tuhan kenapa dia? Karena kitab Wahyu sudah menubuatkan akan terjadi revival besar. Dan kita harus berkata, Tuhan, iya Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih engkau melepaskan banyak. Gitu. Karena nantinya itu pasti ada tujuannya tuh. Ketika banyak orang mengalami kelepasan, saya akhirnya, ini sedikit nih tentang Israel dengan Palestina nih ya. Israel cuma berapa sih yang sekarang mau dilepaskan kan? 90-an kali ya. Mereka ribuan. Lihat aja dari sudut pandang revival. Goyim. Yang mengalami revival besar. You never know. Ada orang yang udah divonis di penjara Israel seumur hidup. Tiba-tiba dia dilepaskan di tahun kasih karunia. Itu revival loh itu. Itu revival. Kita berkata Tuhan, selamatkan mereka. Kalau mereka ribuan yang dilepaskan, kita nggak bisa bilang Tuhan kok nggak adil, mestinya 50-50. Kalau Tuhan mau melepaskan goyim yang banyak, itu satu pesan yang saya tangkap. Saya lihat, ini pesan nih. Berarti akan banyak bangsa-bangsa yang akan dipulihkan, yang dilepaskan dari ikatan, yang dilepaskan dari penjara dosa, yang akan mengalami hidup baru akan terjadi. Karena itu nantikan Tuhan. Sambil kita menantikan Tuhan, tapi kita tidak boleh mempunyai hati yang menghakimi. Ya kalau orang jatuh dalam kesalahan, ya udahlah Tuhan. Udah kita Tuhan, engkau lebih tahu gitu. Engkau yang penting hidup kita itu benar. Yang penting hati kita itu beres di hadapan Tuhan. Karena kita akan melihat revival besar. Dimulai dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Haleluya. Wow, thank you Pak untuk apa yang dibagikan kepada kita pada hari ini, karena ini memang menyangkut, kalau kita bicara soal tema hari ini sebenarnya menyangkut tentang agenda besar, betul, tentang agenda besar, tentang rancangan Tuhan besar di hari-hari terakhir menjelang kedatangannya. Dan saya berharap kita semua dapat terlibat di dalamnya. Apalagi ketika Anda mengetahui bahwa pentingnya untuk kita terhubung, masuk ke dalam tahun-tahun Ibrani. Karena di situ ada agenda-agenda besar itu luar biasa. Betul, saya mengimani apa yang tadi Pak Timi katakan, bahwa ke depan ini revival itu akan semakin masif sifatnya. Dan itu hanya pekerjaan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Dan tentunya itu karena di dalam waktu yang sudah Tuhan tentukan. Haleluya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan acara kita pada sore ini. Selanjutnya Bapak Ibu bisa terus terhubung dengan kami melalui semua kanal sosial media kami, ataupun juga jangan lupa untuk Anda subscribe dan Anda dapat men-sharekan tadi yang seperti saya katakan, sharekan kembali, re-share lagi kepada orang-orang terdekat Anda supaya ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman, rekan-rekan Anda.
Dan saya, Michelle Williams, bersama Bapak Timothy Parengkuan, undur diri dari tempat Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan. God bless you. Terima kasih.